kita sehat? Mbak Desi? Oh iya, sudah Pak Yai. Untuk soal sudah muncul, sudah terlihat dari Hmm, sana. Oke, sudah terlihat. Ya, Siap. bisa kita mulai langsung? Ya, monggo Pak Yai. Silahkan langsung dimulai saja. Oke. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah amma ba'd. Eh, Teman-teman semuanya, adik-adikku, calon eh, siswa, siswi, santriwan, santriwati, Man Insan Cendekia seluruh Indonesia, mobil khusus mungkin yang 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 berada di pelosok manapun ya bisa bergabung pada malam hari ini untuk belajar bersama bimbingan SNPDB Mensan Cendekia. Pada kesempatan ini pembahasan kita tentang soal penalaran keislaman. Ya, nanti insya Allah eh, soal akan saya tambahi yang soalnya bahasa Arab. Tetapi yang sini karena belum belum connect, mohon maaf ini ada kesalahan teknis. Jadi nanti ada beberapa soal bahasa Arab, tapi sementara ini dulu ya. Jadi nanti bagaimana mengajarkan, menjawab soal-soal bahasa Arab di soal SNPDB. Nah ini sementara yang latinnya dulu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama ya. Soal yang pertama, bagaimana konsep rahmatan alamin dapat diimplementasikan ya, dapat diimplementasikan dalam menghadapi isu lingkungan hidup yang semakin serius di Indonesia. Eh, Soal rahmatan lil alamin ini soal yang sangat up to date ya. Jadi dalam dunia keislaman di masa sekarang ini Islam rahmatan lil alamin ini menjadi menarik dan selalu diangkat dalam tiap soal. Maka kami cantumkan di sini. Nah, terutama diaplikasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan realitas sekarang, seperti isu lingkungan hidup. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pilihan, ya, monggo saya bacakan dulu, nanti dipilih ya yang menurut adik-adik semuanya itu paling tepat. Untuk jawabannya di bawahnya nanti ada kuncinya, tapi kuncinya mohon operator, mohon moderator untuk tidak menampilkan dulu kuncinya biar adik-adik semuanya berpikir dulu ya, berpikir dulu biar bisa nanti menentukan di benaknya apakah benar yang dipikirkan dengan jawaban ataupun kunci jawabannya. Gitu ya. Baik. Sekali lagi, bagaimana konsep rahmatan alamin dapat diimplementasikan dalam menghadapi isu lingkungan hidup yang semakin serius di Indonesia? A. Dengan mengajak umat Islam menjaga keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah. B. Dengan meningkatkan ibadah pribadi seperti sholat dan puasa untuk memperbaiki alam. C. Dengan menambah jumlah masjid sebagai pusat dakwah lingkungan. Dan D. Dengan memprioritaskan kepentingan umat Islam atas kepentingan lingkungan. Kira-kira jawabnya apa? A. Satu, A. dua. Yang B. A. Yang A. A. Yang B. Oh, Yang ada A dan ada B ya. Oke. Nah, kita analisa ya, kita analisa. Banyak tadi suara yang menjawabnya A. Oke. Dengan mengajak umat Islam menjaga keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah. Ya. Eh, B. Dengan meningkatkan ibadah pribadi seperti sholat dan puasa untuk memperbaiki alam. Oke. Dua jawaban ini ada kata-kata keseimbangan alam. Ini merupakan indikator. Tetapi apakah tepat atau mana yang tepat? Kalau B dengan ibadah pribadi itu apakah bisa memperbaiki alam? Sepertinya kurang tepat. Kenapa? Karena tidak cukup
alam ini hanya dengan berdoa saja tidak cukup, tetapi harus ada aksi nyata. Nah, gitu ya, ada aksi nyata. Maka mengajak umat Islam menjaga keseimbangan lain ini kuncinya di aksi nyata, menjaga keseimbangan sebagai amanah dari Allah. Nah, ini yang merupakan jawaban tepat. Maka jawabannya adalah A, ya, karena alam semesta ini adalah amanah dari Allah yang mana kita umat manusia ini ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi ini. Semenjak Nabi Adam diciptakan, kita itu disuruh untuk mengelola bumi ini, ya. Di samping tujuannya itu pertama, kita itu untuk beribadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah kita itu untuk imaratul ard, yaitu untuk untuk mengisi, membangun dan melestarikan alam. Sehingga eh, imaratul ard ini sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Maka kita bumi ini merupakan amanah dari Allah. Maka harus kita jaga. Dengan apa? Menjaga keseimbangan. Nah, contoh hutan ya harus dijaga, jangan sampai semua digunduli sehingga terjadi banjir, longsor sebagaimana terjadi di akhir-akhir ini. Nah, itu bukti kita kurang menjaga keseimbangan. Maka dari itu harus ada usaha ke sana. Gitu, ya. Jawabannya adalah yang tepat adalah A. Oke, baik, kita kedua. Ya, pindah kedua. Dalam konteks era digital, bagaimana umat Islam dapat menjaga nilai-nilai kejujuran sesuai ajaran Islam ketika berinteraksi dengan media sosial? Nah, jadi A, membagikan berita dan informasi yang bermanfaat bagi umat. B, menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. C, menghindari berbagai konten yang bersifat hiburan. D, membatasi interaksi hanya dengan sesama muslim. Ah, Oke, jawabannya adalah betul A. Kenapa A? Karena informasi itu ada yang baik dan ada yang tidak. Yang kita ya sebagai seorang muslim itu artinya tindakan kita itu harus ada nilai, ya, harus ada nilai. Nah, apa nilai itu? Nah, nilainya adalah manfaat bagi umat. Apabila bermanfaat maka bisa di-share, bisa dibagikan. Kalau itu tidak bernilai maka tidak usah. Nah, gitu ya. Nah, apalagi contoh misalkan ini belum jelas beritanya, masih simpang siur, buru-buru kita share begitu. Ini juga kurang tepat, ya, karena apa? Bisa jadi itu hoax, ya, dan lain sebagainya, kayak gitu. Maka yang tepat adalah A. Bagus. Oke, lanjut kita nomor 3. Ya, nomor 3. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang penggunaan aplikasi pinjaman online. Ya, tahu ya, pinjaman online sekarang ojol, disingkat ojol. Pinjaman online. Berdasarkan prinsip dalam muamalah Islam. Ya, muamalah Islam itu berarti interaksi Islam. Ya, fikih Islam. Langkah mana yang sebaiknya diambil? A, menghindari seluruh jenis pinjaman untuk mencegah riba, ya, karena riba itu nggak boleh, maka menghindari seluruh jenis pinjaman apapun. B, mengkaji legalitas pinjaman online dan memastikan tidak ada unsur riba. C, meningkatkan penggunaan pinjaman online karena kemudahan akses. D, menggunakan pinjaman online hanya jika dalam kondisi darurat. Silakan. Jawabannya D. Ada yang A, oke. B, Pak. B. Nah, kalau ada yang apa? Kita analisa dulu ya. Coba pendapat yang mengatakan A, menghindari seluruh jenis pinjaman online mencegah riba, ya, menghindari seluruh pinjaman online untuk mencegah riba. Riba itu memang untuk dicegah. Oke. Riba itu untuk mencegah, tetapi
seluruh menafikan ataupun tidak menganggap eh, segala pinjaman yang dari berbentuk online itu merupakan tindakan yang tidak tepat juga. Kenapa? Karena itu bagian daripada kemajuan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah, maka kita harus tetap berinteraksi tanpa bukan bersifat apatis atau kita menafikan itu semuanya. Nah, maka bagaimana? Ya, itu bagian daripada kemajuan zaman, yang mana kita harus tetap interaksi, tetapi harus selektif. Harus tahu mana biar tidak menjadi korban ataupun tidak eh, menjadi mandorot, tidak kena mandorotnya. Yaitu maka mengkaji kualitas pinjaman online dan memastikan tidak ada unsur riba ini adalah pendapat yang tepat, yaitu B. Maka mengkaji legalitas pinjaman online dan memastikan tidak unsur riba itu jawaban yang tepat. Selamat untuk yang menjawab B dan yang A. Nanti masih ada kesempatan yang Iya. lain. Oke, oke. Baik, selanjutnya yang nomor 4. Kita yang nomor 4. Bagaimana umat Islam dapat menerapkan konsep ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat majmuk di Indonesia? Sekali lagi, penerapan konsep ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat majmuk Indonesia. Masyarakat majmuk itu, masyarakat Indonesia itu, masyarakatnya majmuk. Majmuk itu perkumpulan dari segala unsur. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat, sampai kulitnya hitam, matanya sipit, matanya yang lebar. Bahkan ada yang matanya biru juga ada di Indonesia. Di Aceh itu ada. Dan sukunya macam-macam. Ini macam ya, ada suku dari mulai Batak, Aceh, Jawa, Sunda, semuanya berbagai macam. 7.000 pulau bayangan. Itu masyarakatnya majmuk ya Indonesia. Nah, bagaimana konsep ukhuwah Islamiyahnya? Dengan hanya mempererat persaudaraan dengan sesama muslim. B. Dengan menjalin hubungan baik dengan seluruh umat tanpa membedakan agama. C. Dengan memprioritaskan kepentingan umat Islam dalam segala urusan. D. Dengan membatasi interaksi sosial dengan non-muslim. Silakan dijawab. Pak. B, Pak. B. 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 Oke, B ya. Kalau A mempererat persaudaraan dengan sama Muslim itu berarti itu konsep ukhuwah Islamiyah yang hanya sesama Islam saja. Nah, yang B menjalin hubungan baik dengan sesama umat tanpa membedakan agama. Ini berarti lintas batas. Nah, sebelum menjawab ini mana yang benar, konsepnya begini ukhuwah Islamiyah itu. Jadi ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam agama kita Islam itu ada 3 tingkatan, ya. Ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu tingkatan sekupnya yang paling kecil, yaitu namanya ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan agama. Misalkan persaudaraan agama itu yaitu seperti saya ya agama Islam, adik-adik semuanya juga agama Islam toh. Ini kita bersaudara. Ini kita bersaudara sesama orang Islam. Orang Kristen berarti sesama orang Kristen sendiri bersaudara. Orang Buddha sama Buddha sendiri. Orang Nasrani atau orang Konghucu ya itu sama itu dan seterusnya. Antara agama itu satu. Itu yang paling kecil. Yang level 2 yang lebih besar lagi yaitu ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu persaudaraan eh, antar apa tanah setanah air. Jadi kita itu walaupun beda agama, ya, beda suku bahkan, tapi kita setanah air, maka kita saudara. Nah, ini biasanya terasa ketika kita hidup di luar negeri. Contoh seperti saya pernah 10 tahun tinggal di Mesir. Itu kalau ketemu sesama orang Indonesia, apapun itu agamanya, itu merasa dekat sekali dan senang sekali. Nah, itu artinya kita bersaudara setanah air. Nah, itu namanya ukhuwah watoniyah.
Dan yang ketiga, itu level yang paling besar, yaitu yang paling tinggi, yaitu namanya ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan antar manusia. Selagi itu namanya manusia, apapun itu agamanya, apapun itu tanah airnya, negaranya manapun, dan apakah itu warnanya apa, entah itu hitam, negro, putih, selagi itu namanya manusia, maka itu kita bersaudara. Dan ini merupakan yang paling besar. Nah, maka itu bersaudara kita. Maka apabila misalkan ada orang, kita lagi berjalan, ya, kemudian ada orang yang tertabrak atau jatuh. Kewajiban kita wajib menolong. Tidak perlu tanya agamanya apa. Tidak perlu kita tanya dari mana, Indonesia atau mana. Selagi manusia gitu ya, maka wajib kita tolong. Gitu. Nah, ini maka kewajiban tadi itulah yang paling besar. Inilah 3 tingkatan ukhuwah Islamiyah. Konsep persaudaraan dalam agama Islam. Nah, semua bersaudara. Nah, ini maka jawaban adik-adik semuanya adalah sangat tepat sekali, yaitu B, ukhuwah Islamiyah, ya, melibatkan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Rasanya begitu, ya. Bagus sekali. Kemudian kita lanjut yang nomor 5. Ya, yang nomor 5. Dalam Islam, etos kerja yang tinggi merupakan nilai yang dianjurkan. Ya, Islam itu kita itu harus bekerja keras dan berusaha. Itu dianjurkan itu dalam agama kita. Ya. Nah, bagaimana konsep ini konsep ini dapat diterapkan dalam menyikapi Mohon maaf, fenomena Ustaz. quitting Boleh dalam dibesarkan teksnya? Soalnya tidak kelihatan. dibesarkan. Ya, Oh ya, terima kasih. eh, baik, baik, baik. Ya, terima Mbak kasih, Ustaz. moderator, tolong dibesarkan dikit biar kelihatan ya. Ya, terima Mungkin kasih. gini Ah, ah. Microsoftnya tampilannya di full kan kali ya. Ini agak kecil nih di layar. Oke, sudah, Ya tetap kecil sudah ya. jelas ya. Ya, gimana ya? Oh, dilupulkan, Mbak, biar kelihatan, Nah, sudah. difulkan dulu. Siap, siap. Dah. Ya, Oke. Terima kasih Ustadz. ya, sama-sama. Bisa bisa ya, dicermati dengan baik tulisannya. Semoga jelas terlihat. Mohon maaf ini tadi karena aneh. Dari tadi berarti kurang jelas ya. Iya, sedikit. Banyak tadi Nah, memang nggak nampak Ustadz. jadi Sekarang kalau sudah. ada kurang apa, biar saja, nggih. Biar kita sama-sama. Ah, ah. Oke, syukron. Oke. Ulangi, dalam etos kerja, eh, etos kerja yang tinggi merupakan nilai yang dianjurkan. Bagaimana konsep dalam menyikapi fenomena quitting di dunia kerja? Quitting itu adalah fenomena yang mana karyawan ketika bekerja itu hanya melakukan pekerjaan yang diperlukan saja, ya. Ya, jadi pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya dia, ya, yang diperlukan, yang sesuai tupoksinya, tanpa berusaha lebih keras, tidak mengerjakan sesuatu yang lebih dari, ya, etos kerja tadi itu, ya, ketika diterapkan dalam fenomena tadi, bagaimana, ya, dengan bekerja sebaik mungkin meskipun tugas diberikan minimal. B, dengan mengambil tugas tambahan untuk mendapatkan lebih banyak penghargaan.
C. Dengan memberikan kontribusi sesuai dengan amanah tanpa meninggalkan tanggung jawab. D. Dengan bekerja hanya sesuai perjanjian kontrak tanpa memperhatikan kualitas. C. Silakan. C. Apa? C, Pak. C. 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 Nah, C, oke. Ustadz. C, Ustadz. Siap. Oke, kita lihat ya. C dulu karena banyak menjawab. Oke. Dengan memberi kontribusi sesuai dengan Mungkin situ. amanah tanpa meninggalkan Benar. tanggung jawab. Nah, Benar. ini jadi konsep quitting ini dalam dunia Islam, dalam dunia etos kerja dalam Islam itu memberikan kontribusi sesuai dengan tanpa meninggalkan tanggung jawab. Jadi yang ditugaskan itulah yang paling yang diutamakan dan tidak meninggalkan tanggung jawab yang lainnya. Maka jawabannya benar sekali adalah C. Gitu ya. Bagus. Oke, lanjut nomor 6. Seorang muslim menyaksikan ketidakadilan dalam distribusi zakat di daerahnya. Oh, ini ya. Berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, tindakan yang tepat adalah A. Membicarakan ketidakadilan tersebut di media sosial, bikin status, bikin tulisan, nah itu ya. B. Menyampaikan keberatan dan memberikan masukan kepada pengurus zakat. C. Mengambil peran sebagai pengurus zakat agar bisa memperbaiki sistemnya. D. Tidak ikut campur dan tetap membayar zakat seperti biasa. Silahkan. B. B, Pak. B. B, Pak. B, Ustadz. B, Ustaz. Setelah berpikir B. Oke. Kita awali dulu ya. Dan kalau sama membicarakan ketidakadilan tersebut di media sosial, ini malah semakin ribet, sama semakin chaos, malah nanti banyak masalah dan tidak menjadi solusi. D, sama D, tidak ikut campur tetap membayar zakat. Lah ini namanya orang yang acuh tak acuh. Ini di dunia Muslim itu, dunia Islam kita tidak boleh sifat tak acuh. Harus kita itu responsif, harus tanggap, harus peduli. Nah, gitu ya. Lah ini tidak sesuai dengan itu, maka nggak tepat. D. C. Mengambil peran sebagai pengurus zakat agar bisa memperbaiki sistemnya. Berarti kita nanti jadi pengurus dulu, kelamaan, ya. Proses lama sehingga malah nanti lupa. Maka ya tidak tepat juga. Nah, B. Menyampaikan keberatan. Ya, keberatan dan memberikan masukan kepada pengurus zakat. Nah, ini namanya ada usaha. Ya, namanya amar ma'ruf nahi munkar itu action. Actionnya yang langsung. Nah, amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam konsepnya begini, amar ma'ruf nahi munkar itu. Amar ma'ruf nahi munkar itu pertama kita ketika melihat suatu kemungkaran, kita harus ataupun berusaha untuk merubah dengan kekuatan kita, dengan kekuasaan kita secara langsung apabila ia mampu. Ya. Apabila mampu dia langsung rubah. Contoh misalkan orang tua melihat anaknya ini waktunya belajar malah tidak belajar, malah ngegame, kemudian malah pacaran contohnya begitu kan. Anaknya perempuan malah dibawa sama kenal laki-laki, dibawain, dan ini kan kemungkaran. Orang tua sebagai penguasa punya kekuasaan untuk mencegah, maka langsung tidak boleh. Nah, itu kewajiban ketika begitu. Nah, ketika tidak mampu, ya contoh ada teman melakukan sesuatu kemaksiatan, kemungkaran, maka sampai sebagai teman, maka kalau bukan istilahnya kemampuan panjenengan untuk langsung seumpama mencegah ataupun mencegah secara langsung sehingga nanti akan timbul percekcokan dan pergelutan, perkelahian, maka itu tidak mampu, maka menggunakan kata-kata. Menggunakan kata-kata dinasihati. Itu juga amar ma'ruf. Calon tangan jangan begitu, tidak boleh menyakiti, tidak boleh membuli. Membuli, contoh membuli kan tidak boleh itu, ya kan? Membuli itu kan haram.
Kenapa? Karena menyakiti kawannya. Nah, maka sampean yang di kelas itu melihat, maka wajib hukumnya untuk mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, harus nahi mungkar. Nah, Anda kewajiban mencegah. Nah, dengan melarang, dengan berkelahi, sampean kebetulan tidak punya kekuatan, tidak punya ilmu silat, ataupun takut sama ini, maka pakainya mulut. Pakainya apa? Pakainya kata-kata. Nah, harus cegah. Yang ketiga, qalbihi, dengan hatinya. Apabila sampean tidak mampu semuanya, mencegah dengan tangan kalian itu tidak mampu, mencegah dengan ucapan kalian juga tidak mampu, maka mencegahnya dengan hati, yaitu dengan mendoakan semoga mendapatkan petunjuk ataupun diberikan hidayah. Nah, ini konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam Islam sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah, ya, cegahlah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih. Kalau ya nggak mampu, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Fa Dengan biqalbi hatinya sahih. ditolak. Iya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya. Nah, gitu ya. Lah, di sini langsung action dengan apa keberatan ini, dengan apa ini? Kalau keberatan memberikan masukan ini dengan apa ini kira-kira? Dengan Lisan, mulut. lisan, lisan, Lisan. lisan. Ya. Nah. Baik, bagus. Benar semuanya. Oke, nomor 7. Jika dalam suatu wilayah terjadi krisis pangan, bagaimana konsep Al-Quran tentang tolong-menolong dalam kebaikan dapat diaplikasikan, artinya dapat diterapkan. Ya, A, dengan hanya mengutamakan kebutuhan keluarga dan orang terdekat. B, dengan membantu mendistribusikan bantuan tanpa membedakan status sosial. C, dengan mengirimkan bantuan hanya kepada umat Islam. D, dengan membatasi bantuan hanya kepada sesama warga setempat. B, Ustaz. B. Oke, kita lihat ya. Nah, konsep tolong menolong itu dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Konsep tolong menolong dalam Islam agama itu menurut Al-Quran adalah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, gitu ya, itu. Maka dalam menolong itu tidak boleh membedakan apapun itu rasnya, agamanya, jenisnya. Selagi itu manusia tadi harus apa? Ditolong. Nah, sekarang ini kan lagi banyak musibah ini, ya, tempat longsor, kemudian ada bandang, udah banyak mengungsi banjir. Bahkan kemarin di Jakarta itu juga, ya, ada kebakaran dan sebagainya. Sehingga itu mereka krisis pangan, maka harus kita nolong. Ketika kita menolong harus kita lihat, oh itu orang sekampung saya, oh itu teman saya, oh itu agamanya apa, oh itu nggak perlu itu semua. Pokoknya yang kebutuhan itu semua perlu ditolong, tidak perlu membedakan status sosialnya pun apa. Maka jawabannya adalah B, sahih. Betul sekali. Bagus-bagus ini nalarnya ini teman-teman ini ya, Masya Allah. Nah, lanjut. Dalam menghadapi masalah kesehatan mental ini, bagaimana Islam memandang peran penting keluarga dalam mendukung anggotanya? A, keluarga hanya perlu mengingatkan pentingnya ibadah dan sabar. B, sebaiknya mendorong untuk bertobat dan mencari bantuan profesional. C, keluarga sebaiknya menjaga masalah tersebut agar tidak diketahui publik. D, keluarga harus memberikan nasihat agama untuk menyelesaikan semua masalah. C.
D, D. A. D. B. D, Pak. D, Ustadz, D. Oke, D, Ustaz. baik. Ya, Oke, D. kita analisis ya, kita analisis. B. Oke. Jadi kesehatan mental, tahu ya kesehatan mental. Jadi kalau mentalnya rusak, Mental health. renanya tuh tidak sehat, kira-kira apa yang terjadi? Depresi. Depresi, Stres. Stres. stres, gila, lebih parah lagi kan gitu kan. Nah, itu kira-kira hal begitu malu nggak kalau kalau ada keluarga kita begitu? Malu ya? Malu. Malu ya, Malu. sifat manusiawi ya? Malu, Pak. Manusiawi ya, oke. Nah, kalau malu begitu, ya, terus Islam berbicara tentang bagaimana sih kita sebagai keluarga untuk memberikan solusinya, gitu. Ya kalau yang pertama, keluarga perlu mengingatkan pentingnya ibadah dan sabar. Berarti hanya ibadah saja dan sabar saja, berarti hanya menerima, tidak ada aksi. Ya benar sih ibadah bagus, terus berdoa ya itu bagian dari ikhtiar. Tetapi namanya doa itu ini falsafahnya begini. Kalau ibarat antara ikhtiar sama Tawakal. doa, ya bukan ikhtiar itu kan usaha ya. Kalau tawakal itu pasrah. Ikhtiar itu usaha. Terus kemudian doa. Nah, doa ini meminta ya mendekat kepada Allah dan meminta. Nah, antara ikhtiar itu ibarat mesin. Oke. Ikhtiar itu ibarat apa? Mesin. Doa itu, doa, ibadah dan lain sebagainya itu ibarat oli, ya pelumas sehingga lancar. Kira-kira ketika ada mesin, ada olinya, adanya itu akan berjalan lancar. Nah kalau oli saja tanpa mesin kira-kira bisa berjalan tidak? Enggak. Tidak, Ustaz. Nah begitu juga sampean pengen dapat rezeki ya rezeki, dapat uang ataupun dapat apalah beras dan sebagainya untuk bisa makan dan sebagainya. Sampean harus ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Nah, dan doa, beribadah, meminta kepada Allah. Nah, itu. Maka nanti akan ada hasilnya yang luar biasa. Tapi kalau hanya ibadah saja, doa saja, tidak ikhtiar, ya mana bisa didapat ini apa? Karena doa itu berhubungan atau muta'alik sangat erat kaitannya dengan usaha. Maka biasanya usaha yang disertai dengan doa maka hasilnya akan maksimal. Sementara usaha tanpa doa itu biasanya tidak sempurna. Adapun doa saja tanpa usaha itu adalah tidak ada apa-apanya. Gitu ya prinsipnya itu. Maka tidak tepat ya tidak tepat Kemudian yang tadi ada D ya, ada yang menyebut D. Keluarga harus memberikan nasihat agama untuk menyelesaikan semua masalah. Ya, ya. Nah, agama itu ya isinya nasihat banyak sekali, ya banyak sekali. Tetapi nasihat itu apabila tidak dilaksanakan, ya, tidak ada aksi, ya sama saja. Artinya sehingga tidak menjadi solusi. Aksi itu sangat penting. Ikhtiar ataupun bentuk real kegiatan itu yang sangat penting. Maka D ya kurang tepat juga. C, keluarga sebaiknya menjaga masalah tersebut agar tidak diketahui publik. Lah ini apalagi mengumpatkan itu menyembunyikan masalah tadi itu juga tidak menjadi solusi. Karena apa? Hanya diempet saja. Orang biar nggak tahu, dia taunya baik, tidak ada masalah. Padahal di dalam keluarga tersebut masih ada problem, yaitu ada yang sakit mental. Maka juga tidak tepat, hanya dia mementingkan casing luar, dalamnya tidak diperbaiki. Ya ini tidak tepat juga. Nah, B lah ini.
keluarga sebaiknya mendorong untuk berobat dan mencari bantuan profesional. Nah, ini baru solusi nih ya. Jadi Islam itu harus ada solusi, harus ada tindakan, mendorong untuk berobat. Harus ada usaha ikhtiar. Maka ketika ada yang sakit, tetap harus ada ikhtiar, yaitu berobat. Dan berobatnya harus mencari yang ahli dalam bidangnya, yang profesional. Kalau sakitnya mental, ya perginya ke dokter ataupun yang pakar mental, yaitu orang ahli psikologi, ya gitu. Jangan sakit mental kok perginya ke dokter gigi, salah. Gitu. Atau kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan keahliannya. Makanya Al-Quran mengatakan begini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian semuanya kepada orang yang ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Nah, itu. Maka jawabannya yang tepat adalah apa? B. Oke. Oke. B. B ya, betul. Oke, nomor 9. Ya, nomor 9. Sebagian masyarakat masih memanfaatkan jasa dukun atau perdukunan untuk berbagai kepentingan. Wah, ingat ya, biasanya dukun di kampung-kampung itu kok masih masih digunakan aja, dia masih dipercaya sama masyarakat ini tentang perdukunan. Ya, ini dukunnya bukan dukun bayi ya, maaf ya. Ini dukun ini loh yang ada dupa, kemudian dukun santet. Itu maksudnya di sini bukan dukun ini ya. Berdasarkan ajaran Islam, bagaimana sikap yang tepat terhadap fenomena ini? A. Apa? Menghindari penggunaan jasa dukun dan mengingatkan bahwa itu bertentangan dengan akidah. Oh enggak, oke. Ustadz B. Menggunakan Oke, baca dulu kita ya, biar selesai, biar ada pembanding. Menggunakan jasa dukun jika hanya untuk kebaikan dan kesembuhan. Ini gimana? Nggak boleh ya, kan menggunakan dukun kan nggak boleh. Maka nggak tepat. C. Mendukung masyarakat menggunakan dukun agar tradisi lokal tetap hidup. Nah, ini berarti perdukunan ini perlu dilestarikan karena bagian daripada tradisi lokal. Sementara bertentangan. Maka juga tepat. Ya lah. D. Tidak ikut campur terhadap kepercayaan masyarakat yang masih percaya perdukunan. Tidak ikut campur ini merupakan sikap acuh tak acuh dan ini bukan mencerminkan sifat yang Islami. Maka juga tidak tepat. Maka jawabannya yang tepat adalah yang yaitu A. Ya, sesuai dengan menghindari penggunaan jasa dukun dan mengingatkan bahwa itu bertentangan dengan akidah. Karena apa? Kalau kita mendatangi dukun, ahli sihir itu apa? Itu sangat dekat dengan kesyirikan. Mereka itu nggak tahu nih, adik-adik ini tahu nggak? Biasanya mereka dukun itu melaksanakan aksinya dengan bantuan setan, dengan bantuan jin, dengan bantuan makhluk-makhluk yang dilaknat Allah. Mereka sengaja ingin menyesatkan manusia agar bersama-sama menjadi temannya besok di neraka. Nah, maka dari itu ada orang-orang yang sesat yang tidak mendapatkan hidayah. Mereka itu menekuni perdukunan yang dianggap sebagai bisa jadi lahan untuk meningkatkan ekonomi mereka, yaitu untuk sebagai sumber rezeki mereka. Padahal itu dilaknat, padahal itu dilarang. Kenapa? Tadi karena dukun itu adalah pasti tidak jauh dari hal tadi itu, yaitu eh, untuk mencelakai seseorang, kemudian menggunakan jasa setan tadi itu, ya sehingga dilarang. Maka disebut orangnya ahli sihir. Orangnya apa? Ahli sihir dan sihir dilarang dalam agama kita. Karena dengan syirik. Bahkan orang yang mendatangi dalam sebuah riwayat dikatakan orang yang mendatangi orang dukun itu hilang keimanannya, hilang keislamannya. Nah, gitu ya. Karena mensyirikan. Oke, baik. Selanjutnya nomor 10.
Bagaimana sikap Islam terhadap globalisasi yang banyak mempengaruhi budaya di Indonesia, terutama terkait gaya hidup yang materialistis? A. Menerima semua aspek globalisasi agar dapat beradaptasi dengan zaman. B. Menolak globalisasi sepenuhnya karena dapat mengancam nilai agama. C. Memilih dan menyaring budaya yang sesuai dengan nilai Islam. D. Mengikuti semua tren global tanpa membedakan baik dan buruk. C. 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 Nah, ada yang ada yang B, C, C, ada C. yang C. Oke. A. Ada yang B juga. Oke, kita lihat satu-satu. Pertama, soal ini maksudnya bagaimana? Jadi untuk menjawab sampean harus mengetahui maksud daripada soal yang diinginkan itu apa. Yang pertama begini. Ini yang dinilai adalah bagaimana pandangan Islam tentang globalisasi yang mempengaruhi budaya Indonesia. Globalisasi itu adalah sebuah sebuah pergerakan, ya, nilai-nilai budaya dalam sebuah bangsa karena pengaruhnya ada dari budaya luar, ya. Nah, itu. Maka ini disebut globalisasi karena terjadi gesekan-gesekan sosial, ya. Contoh. Eh, Dulu di Indonesia ini orangnya santun-santun itu, ya, baik-baik, kalem-kalem. Nah, sementara di Amerika sana di Barat itu mereka sudah dari tahun dahulu itu mereka itu sudah pakai tatoan, antingan, bolong-bolong di kupingnya, ya, kemudian pakai rantai, tatoan di mana-mana, rambutnya pun ke atas semua berwarna-warni. Nah, sekarang hal begitu itu sudah masuk di Indonesia, ya enggak? Dan banyak yang sudah sama begitu, ya. Taruhlah kalau Anda di perjalanan mungkin pernah lihat anak pang itu, ya. Nah, mereka sudah kayak gitu, bolong-bolong itu kupingnya, bahkan matanya pun ditindik, ya, hitam semuanya dan seterusnya. Itu kan budaya luar itu. Nah, itu sudah terjadi di Indonesia, sudah sampai di negara-negara seperti kita pun bahkan yang ketimuran. Nah, ini globalisasi. Nah, terus budaya yang selalu mengedepankan ini pokoknya material, ya. Contoh, ya, orang dulu kita itu orangnya nerimo apa aja yang penting masih berguna dan layak, ya. Sekarang tidak, ya. Tas pun harus harganya yang miliaran, bahkan apa ratusan juta hingga miliaran. Itu tas. Nah, itu budaya-budaya begitu, ya. Kemudian pakaian sekarang sudah buka-bukaan, ya. Di kampung-kampung pun sudah begitu. Dulu mana ada orang begitu. Di kampung-kampung dulu perempuan-perempuan santun-santun itu kan, pemalu, kemudian pakainya juga menutup aurat. Sekarang sudah main buka-bukaan, dan juga budaya pacaran pun sudah mulai, yang dulu itu hanya di barat, sekarang di kampung-kampung anak-anak desa, bahkan anak-anak sekolah remaja itu sudah, waduh, sangat jauh sekali. Nah, begitu itu, apakah itu merupakan perkembangan zaman itu harus diterima semuanya? Nah, Enggak. kalau A, menerima semua aspek globalisasi, menerima, maka sangat tidak tepat sekali. A, nggak tepat karena semua harus diterima. Kalau B, menolak sepenuhnya karena dapat mengancam nilai agama, sepenuhnya nolak perkembangan itu, ya, perkembangan global itu, menolak, ya, menolak sepenuhnya juga ada nilai-nilai perkembangan globalitas itu juga ada yang bagus. Contoh, ya, misal eh, model dakwah sekarang itu melalui online. Ini kan di Indonesia dulu
nggak ada gitu ya. Sekarang sudah seperti pertemuan kita itu bagian daripada arus globalisasi. Ya, udah bagus. Ya, jadi yang itu juga eh, tidak sepenuhnya ada hal yang baik juganya. Nah, kemudian mengikuti semua tren global tanpa membedakan baik dan buruk semua diikuti juga tidak tepat. Ya, maka C yang benar, yang tepat memilih dan menyaring budaya yang sesuai dengan nilai Islam. Yang sesuai dengan Islam kita boleh terima. Contoh budaya dari orang Arab yang sampai ke sini, yaitu saling saling mengasih hadiah. Ya, orang Arab itu suka ngasih hadiah. Maka itu juga bagus. Kemudian budaya silaturahmi, ya, dari orang Arab itu juga bagus. Ya, maka jawabannya adalah apa tadi? C, ya, yang tepat adalah C. Baik, lanjut. Masih punya waktu. Yang nomor 11. Bagaimana konsep rahmatan alamin? Ya, ini sama tadi ya. Oh iya, sama nomor 11 sebenarnya sama, ada persamaan. 12 ini. 12 sama ini. Oke, kita lihat dulu sebentar. Oke, sekarang soal bahasa Arab, ya, soal bahasa Arab. Dengarkan baik-baik, karena ini masih hanya 6 menit ya. Karena belum tertulis di sini nih. Nah, belum tertulis di situ, tapi Ustadz akan bacakan. Ya, dengarkan saja apa yang dibacakan, nanti dipilih ya. Kita menggunakan listening nih. Ya, oke siap? Bahasa Arab? Oke ya. Siap. Oke. Siap. Ya, Pak. Soalnya mudah-mudah, insya Allah, tetapi butuh fokus yang fokus yang terpusat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pilihkan yang mudah. Oke. Diem dulu. Jangan pada ribut dulu. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma huwa ar-ruknul awal min arkanil Islam. Ya, sekali lagi saya ulang. Ma huwa ar-ruknul awal min arkanil Islam. A. Soalnya belum ada, Ustaz. Soalnya belum ada ya? Ya, belum. Oh ya. Oke. Baik, kalau berada digambarkan aja, didengarkan aja ya. Dengarkan. Siapa yang bisa ini? Nanti sambil kita Ustadz agar tahu kedalaman listening panjenengan nanti. Ma huwa ar-ruknul awal min arkanil Islam. A. As-salah. B. As-syahadat. C. As-saum. D. Az-zakat. Syahadat. Artinya kira-kira soalnya apa? Apa rukun pertama dari rukun-rukun Islam? Apa jawabannya rukun Islam? Syahadat. Kalau yang rukun kedua apa? Sholat. Rukun ketiga? Puasa. Zakat. Rukun ketiga zakat. Ya, rukun ketiga zakat. Rukun keempat? Puasa. Rukun kelima? Naik haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu lah itu rukun Islam. Baik. Ke soal kedua ya. Ma hiya awwalu suratin fil Qur'anil Karim.
Ma hiya awwalu surati fil Qur'anil Karim. A. Surat Al-Baqarah. B. Suratul Fatihah. C. Al-Fatihah. Suratul Al-Ikhlas. C. D. Surat An-Nas. Al-Fatihah. 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 Apa surat yang pertama dalam Al-Quran? Surat apa? Surat Al-Fatihah. Baik, oke. Soal ketiga. Ma hukmu syar'i li saumi Ramadan? Ma hukmu syar'i li saumi Ramadan? A. Mubah. B. Mustahab. C. Fardu. D. Makruh. Fardu. Betul, jawabannya fardu. Apa hukum syariat untuk puasa Ramadan? Jawabannya apa? Fardu. Bagus ini ya. Oke. Masih 2 menit. Masih 2 menit. Oke, satu lagi. Insya Allah. Man huwa khatimul anbiya wal mursalin? Man huwa khatimul anbiya wal mursalin? A. Musa alaihi salam. B. Isa alaihi salam. C. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. D. Ibrahim alaihi salam. Siapa akhir para nabi dan para utusan? Itu siapa jawabannya? Nabi Muhammad. Oke, Masya Allah. Terakhir, soal paling terakhir. Wah, ini paling terakhir nih. Paling terakhir. Ma huwa al-kitab al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma huwa al-kitab al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A. At-Taurah. B. Al-Injil. C. Az-Zabur. D. Al-Quranul Karim. Al-Quran. Masya Allah, barakallahu fikum. Wah, bagus nih pendengarannya ini. Ya, apa kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Apa kitabnya? Al-Quran. Kalau diturunkan kepada Nabi Isa, ayo apa? Taurat. Injil. Nabi Isa. Nabi Isa Injil. Kalau Nabi Musa, Taurat. Nabi Dawud, Barakallahu fikum. Masya Allah, luar biasa ini teman-teman ya. Wih, semoga sukses lancar semuanya. Masya Allah, amin. Alhamdulillah. Sudah selesai ini jamnya ya, pas jam 20. Ya, demikian dari Ustadz. Ya, nanti kita ketemu lagi insya Allah di sesi selanjutnya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mansur untuk materi yang diberikan pada malam hari ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu kepada Kak Naba. Sudah siap di sana Kak Naba? Kak Naba, apakah sudah siap Kak Naba? Ya, Kak Naba.